selamat pagi. Dan kali ini bagi Kota saatnya untuk talk show bersama dengan Pengadilan Negeri Denpasar. Dan seperti biasa kita berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Denpasar dalam programnya di Lens Podcast ya. Baik, seperti biasa kita akan ngobrol santai tapi penuh makna sekali. Tentu saja kali ini kita akan mengangkat topik yang menarik banget, yaitu transparansi di ujung jari, mengenal layanan pengaduan dan informasi pengadilan. Nah, bagi Kota, kenapa disebut sebagai ujung jari? Karena zaman sekarang itu semuanya serba digital ya, tinggal di klik begitu saja dan sudah gampang sekali untuk mengakses informasi. Iya, jadi termasuk layanan dari Pengadilan Negeri Denpasar yang makin terbuka dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Kali ini sudah hadir narasumber yang spesial sekali. Beliau adalah Bapak Dedy Putra Astawa SHMH. Ya, beliau adalah hakim sekaligus humas Pengadilan Negeri Denpasar. Halo, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih. Luar biasa ya. Dan kali ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Radio Publik Denpasar. Terima kasih sekali. Mungkin di tengah kesibukannya. Baik, kali ini mungkin kita akan banyak ngobrol tentang layanan, informasi juga pengaduan di Pengadilan Negeri Denpasar yang ternyata penting banget ya untuk mewujudkan transparansi, dan ini juga akan mewujudkan kredibilitas di mata masyarakat. Betul. Kalau sudah transparan ya. Oke, nah selama ini banyak nih masyarakat yang merasa enggan dan juga takut untuk melakukan pengaduan ya, karena mungkin banyaknya ada stigma-stigma yang beredar, mungkin diperibet atau mungkin sudah tidak pede duluan bakal kalah perkara gitu ya, atau mungkin banyak lagi gosip-gosip negatif yang beredar. Dan kali ini kita luruskan, jernihkan semua ya. Pak Hakim ya. Oke, nah sebelumnya mungkin bisa diberikan edukasi dulu deh kepada masyarakat terkait dengan pelayanan informasi yang akan dijelaskan pada hari ini, Pak. Mungkin layanan pengaduan dan juga informasi pengadilan. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa hadir kembali pada kesempatan ini dengan warga kota sekalian, pendengar PKD 92,4 FM. Saat ini kita akan tadi sudah disampaikan yang mengenai layanan pengaduan dan informasi. Ada dua hal memang ini. Satu dan satunya mengenai pengaduan. Masyarakat tidak perlu, atau warga kota tidak perlu khawatir, tidak perlu takut terhadap pengadilan. Bisa untuk mendapatkan informasi bisa datang ke petugas, bisa melalui channel-channel yang ada gitu ya, ataupun kalau tadi dibilang saya punya masalah ini gimana, pengaduannya seperti apa. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Mungkin kalau informasi memang harus ya, semua lembaga pengadilan kan juga mempunyai sifat keterbukaan informasi, itu kan wajib ya. Setiap lembaga pelayanan masyarakat harus memberikan informasi yang baik, yang jelas kepada masyarakat. Nah, untuk pengaduan, ini dua hal yang berbeda. Ini soal komplain ini. Ini saya mulai yang mana dulu? Informasi dulu atau pengaduan dulu? Kalau enaknya informasi pengaduan. Informasi dulu ya, baik. Pengadilan untuk mendapatkan informasi ada banyak cara. Salah satunya ya yang paling gampang datang ke pengadilan, karena di situ sudah ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, juga ada di bagian informasi di kepaniteraan hukum, itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Mungkin syarat-syarat untuk mendaftarkan gugatan nanti diarahkan ke kepaniteraan perdata, atau untuk mendapatkan izin besuk untuk di bagian pidana ya, ada keluarga yang ditahan ingin besuk, perlu izinnya, itu juga bisa seperti itu, datang ke bagian kepaniteraan pidana, bertanya bagaimana syaratnya. Termasuk di situ juga ada yang melalui aplikasi-aplikasi. Kita ada e-terpadu untuk penanganan perkara pidana, kemudian ada ECO itu untuk informasi dan penanganan perkara
melalui sistem penanganan perkara perdata, electronic court. Ini kalau dijelasin satu-satu nanti panjang, tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa datang ke sana. Bahkan kalau belum atau waktunya belum ada untuk datang ke pengadilan, bisa juga melalui WhatsApp. Yang WhatsApp PTSP yang itu di 0852 3593 7747. Itu informasi dari pengadilan. Kalau pengaduan ini informasi apa saja yang mungkin bisa didapatkan oleh masyarakat yang transparan ya? Iya. Nah, saya tambahin tadi yang informasinya. Pengadilan kalau nggak nyebut undang-undang atau aturan kayaknya nggak adil ya. Betul. Iya. Jadi untuk mendapatkan prosedur permohonan informasi di pengadilan itu warga kota bisa mendownload ya SK Ketua Mahkamah Agung, disingkat SK KMA nomor 2 strip data 144 garing KMA garing SK garing 8 Romawi garing 2022. Itu lebih lengkap lagi. Untuk sekarang kita bisa download ya, kita ada Mbak Google yang bisa membantu kita untuk mendownload setiap aturan, itu lebih lengkap lagi. Nah kalau soal pengaduan itu juga sama, jadi sumbernya juga sama, ada SK Ketua Mahkamah Agung, SK KMA nomor 076 garing KMA garing SK garing 6 Romawi garing 2009. Nah ini tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan. Itu kalau dibaca panjang, tebal. Pada intinya setiap warga atau masyarakat pencari keadilannya ingin mengadukan persoalan ini dalam arti ini ya, bukan saya punya gugatan mau saya dasarkan itu persoalan lain ya, tapi ini kan pasca pelayanan atau hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pengadilan, kemudian masyarakat itu mendapatkan atau mengalami hal yang tidak nyaman, tidak enak. Nah itulah yang dimaksudkan oleh SKKMA ini. Bagaimana caranya kami melakukan pengaduan? Nah, pengadilan wajib menyediakan sarana itu. Salah satunya adalah melalui ada kotak aspirasi atau kotak pengaduan ya, yang ada di ruang PTSP yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi itu bisa mengisi formulir ya untuk ditaruh di dalam kotak itu. Apa sih kekecewaannya? Apa mungkin yang menjadi pengaduannya? Bahkan saran pun kita terima. Ya, masukan-masukan dari warga kota yang bisa menjadikan pelayanan itu lebih baik, kita terbuka, kita rekam. Atau di situ juga ada semacam barcode ya, jadi yang bisa di scan, kemudian nanti ada formnya yang bisa diisi juga apa saja yang ingin diadukan, atau tadi kalau ada masukan dan saran itu. Kemudian juga pengaduan itu selain yang tadi ditulis itu juga bisa dilakukan oleh aplikasi yang namanya Siwas. Ya, itu Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu mengeluarkan aplikasi, nanti bisa diisi di situ. Dan pasti ya setiap pengaduan itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan. Mungkin itu dulu. Oke, nah kemudian di masyarakat, di masyarakat itu juga masih simpang siur. Ada yang belum bisa ngebedain antara ini pengadilan negeri ini yang mana, terus ada juga yang dibilang komisi yudisial gitu ya. Kira-kira ini sama nggak? Atau mungkin berbeda lembaga tapi searah? Nah, seperti apa kira-kira
bisa diberikan perbedaan mungkin untuk perbedaan pengaduan yang di pengadilan negeri dengan di komisi yudisial. Silakan Bapak Hakim. Iya, memang mungkin komisi yudisial juga masyarakat ini ya, warga kota juga mengenal ya ada komisi yudisial. Jadi begini, komisi yudisial itu adalah lembaga yang memang ditugaskan untuk mengawasi para hakim. Ya. Nah, dalam hal melakukan pengawasan itu, mereka juga bisa menerima pengaduan. Nah, itu eksternal. Jadi lembaga yang di luar dari kelembagaan Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan. Sedangkan Mahkamah Agung sendiri itu mempunyai badan pengawasan sendiri yang disebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau biasa disingkat BAWAS. Badan pengawasan. Ini fungsinya sama, melakukan pengawasan kepada aparatur pengadilan, tetapi lembaganya itu ada di tempat yang berbeda. Nah, mereka juga bisa menerima pengaduan. Nah, kalau yang di internal pengadilan oleh BAWAS tadi, skemanya mengikuti SKKM 76 ini. Jadi bagaimana cara penanganan pengaduannya itu dilakukan melalui skema yang ada di dalam SKKM. Kalau di komisi yudisial ya ada sendiri, tapi intinya sama, bahwa pengaduan itu bisa disampaikan ke pengadilan langsung ataupun lewat komisi yudisial. Nah, ini kita bicara yang di pengadilan jadi itu. Baik. Kemudian untuk jenis pengaduan itu sama nggak antara ke pengadilan negeri dengan komisi yudisial? Nah, kira-kira karena ini kalau dari fungsi ini sampai pengawasan juga begitu ya waktu ya. Nah, bagaimana kira-kira ini Kak? Saya mau mengadu nih, saya mau mengadu ke pengadilan negeri apa ke komisi yudisial ya gitu. Jadi yang membedakan secara signifikan itu apa kira-kira Pak? Yang membedakan signifikan itu kalau komisi yudisial itu jauh jalannya. Kalau secara online itu nggak bisa, belum bisa ya? Bisa juga, bisa surat apa. Maksudnya gini, kalau persoalan itu ada di pengadilan negeri, sebaiknya ke pengadilan negeri. Ya, karena gini, kadang pengaduan itu tidak selalu hal yang harus direspon dengan ibaratnya apa ya, ada api kecil kan kita nggak perlu ngambil langkah. Ya, mungkin bisa diselesaikan di tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Ya, karena BAWAS sendiri, Mahkamah Agung sendiri mendelegasikan hal-hal seperti itu. Mana pengaduan yang bisa diselesaikan di tingkat pengadilan negeri, mana yang di tingkat pengadilan tinggi, atau mana yang harus tim dari pengadilan BAWAS itu turun seperti itu. Nah, kalau di komisi yudisial juga sama sebenarnya. Ketika mereka menerima pengaduan, mereka akan melakukan telaah juga. Apakah telaah itu kemudian mereka harus menurunkan tim atau cukup meminta klarifikasi dari aparatur yang dilaporkan, yang diadukan pelapor itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kemudian tata cara penyampaian pengaduannya seperti apa barangkali? Mungkin bisa di-share Bapak Hakim? Tadi sudah sempat sih kita sampaikan ya. Materi yang diadukan ya tentu kalau aparatur pengadilan mungkin diduga melanggar kode etik atau pedoman perilaku hakim, ataukah dalam persidangan itu ada tindakan hakim yang dianggap itu tidak sopan atau menyinggung, melanggar kewenangannya dia, gitu ya, melakukan perbuatan yang tercela. Ya, hakim juga manusia, aparatur pengadilan juga manusia. Mungkin ada hal-hal yang diadukan. Karena bisa begini, pengaduan itu bisa mengenai soal teknis. Soal teknis itu maksudnya di dalam melakukan pekerjaannya itu, apakah bersidangnya, apakah
ketika memimpin sidangnya atau ketika membuat putusannya dan sebagainya. Ada juga yang di luar teknis, ya soal rumah tangga atau soal ya tempat pesona sana sini gitu ya, sehingga ada yang katakan itu ada hal-hal yang tentang kedinasan, ada yang di luar kedinasan, itu kan perbuatan tercela, perbuatan yang tidak bermoral. Ini juga menjadi alasan orang mengadukan siapa itu. Caranya bagaimana? Tadi sudah tertulis, dibuat secara tertulis, kemudian informasi yang disampaikan juga harus jelas. Apa sih tujuan pengadilannya itu mengenai apa? Karena kalau tidak jelas nanti tidak ditindaklanjuti, rugi sendiri gitu ya. Kemudian ya, siapa yang dilaporkan, identitasnya disebutkan, jabatannya apa, satuan kerjanya, ya, tempat dia bertugasnya, dan perbuatan apa yang dilaporkan, dia melakukan apa sih? Contoh tadi, waktu sidang dia menyebutkan atau bersikap, saya tidak diberi kesempatan bicara, misalnya. Kelihatan berat sebelah misalnya, atau soal non teknis yang lain gitu. Kemudian menyertakan bukti, kalau memang ada buktinya itu jauh lebih baik ya. Biasanya dalam bentuk apa? Foto? Macam-macam bisa ada foto, mungkin ada video. Kemudian identitas dari pelapor harus disebutkan supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau memang akan dilakukan klarifikasi kan jelas siapa pelapornya, alamatnya di mana, identitasnya di mana, sehingga bisa dilakukan klarifikasi gitu. Nah ini laporan ini caranya gimana? Ya, tadi ada yang bisa dibantu tertulis, disampaikan, ya, bisa dikirim lewat pos, bisa disampaikan langsung ke pengadilan, diserahkan di bagian PTSP dengan amplop tertutup, nanti diisi aja di ya, pengaduan pada pengadilan, supaya kalau halnya seperti itu kan istilahnya apa ya, lebih diprioritaskan. Kalau surat masuk biasa nanti tidak segera ditanggapi kan? Tapi kalau formnya sudah ditulis soal pengaduan gitu, yang menerima surat pun petugas kan, ada pengaduan, itu bisa langsung diserahkan ke bagian hukum untuk ditindaklanjuti, dicatatkan, dilakukan bentuk tim mungkin dan seterusnya. Baik. Kemudian mungkin kalau informasi yang diberikan ke publik gitu ya tentang mekanisme itu kan secara offline-nya ya Pak Hakim ya. Kalau secara online bagaimana kira-kira? Apa ya soal apa? Mekanisme yang tadi. Mekanisme pengaduannya itu tadi kan menunjukkan kertas, mulai masuk ke amplop gitu ya. Ini yang tertulis ya. Yang tertulis. Kalau yang online barangkali ada bayangan untuk masyarakat. Kalau online itu ada SIWAS. Nanti kalau masuk ke aplikasi SIWAS, SIWAS itu di situ ada ininya, sudah ada apa ya istilahnya panduannya kan, ada guidance-nya. Jadi masukkan nanti setelah klik ini masukkan nama, upload sesuatu, itu di situ ada di SIWAS itu ya guidance-nya. Dan itu langsung terekam terkoneksi. Kalau surat tadi yang tadi ditulis secara tertulis oleh petugas pun akan kemudian di-upload ke dalam SIWAS itu oleh petugas kita, karena itu memang harus didata ya, laporan yang masuk itu harus didata, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, berapa lama, dan hasilnya bagaimana. Itulah fungsi dari pengawasan baik internal oleh badan pengawasan maupun sebagai uji publik keterbukaan informasi bagaimana pengadilan menangani pengaduan pengadilan. Baik, itu transparansi ya, keren banget. Ya. Kemudian kalau informasi yang diberikan ini biasanya itu semuanya diberikan ke publik atau mungkin ada batasan-batasan tertentu yang nggak bisa diakses oleh masyarakat?
Oke, ini soal informasi ya, berarti udah kita switch lagi nih, informasi. Nah, standar pelayanan informasi di dalam SKKNA itu pada intinya informasi itu kan ada yang diklasifikasi ya. Ada informasi yang sifatnya wajib ada, ya, itu yang harus disediakan setiap waktu. Ada informasi yang memang diberikan dengan syarat yang dimilih dulu bagaimana, dan ada informasi yang tidak bisa diberikan kepada publik yang dirahasiakan. Nah, itu akan dilakukan penilaiannya oleh PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dia akan menelaah apakah informasi publik yang bisa dilihat, contoh misalnya jadwal persidangan, omongannya itu wajib diberikan. Kemudian syarat-syarat untuk mendaftarkan gugatan itu bagaimana, itu kan wajib itu kita berikan, kita kasih. Kalau perlu kita berikan display sehingga mereka bisa mengetahuinya langsung informasi-informasi itu. Kalau informasinya ini sifatnya hanya bisa diberikan kepada yang berkepentingan, nah itu kan dengan surat, tidak bisa setiap orang mendapatkan. Contoh salinan putusan, nah itu kan hanya bisa diberikan kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan surat. Kalau dia pihak-pihak dalam perkara itu, ya dia wajib diberikan. Atau orang yang membutuhkan salinan putusan untuk kegiatan penelitian misalnya mahasiswa dan sebagainya, jadi harus diberikan dalam suratnya. Nanti dia akan diberikan. Kalau dia tidak boleh, akan diberikan juga jawaban dalam surat. Oh, surat yang Anda minta itu termasuk dalam informasi yang tidak informasi yang dirahasiakan, atau Anda bukan orang yang berhak untuk memberikan informasi itu. Sudah jelas. Jadi PPID ini memang harus ekstra banget ya untuk mengetahui. Betul, ya. betul. Jadi harus bisa memberikan jawaban yang pasti terhadap informasi yang diminta. Kayak seperti itu. Baik. Nah, baik, terima kasih Bapak Hakim dan Warga Kota. Itu dia penjelasan, mungkin bisa membuka wawasan kita yang terkait dengan transparansi untuk mengenal layanan pengaduan dan juga informasi pengadilan dari Bapak Hakim sekaligus juga Humas PN Denpasar. Dan untuk Anda yang ingin bertanya atau mungkin ingin langsung berinteraksi dengan Bapak Hakim dan memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengaduan dan juga informasi pengadilan, bisa langsung saja di 0361244444 dan juga di WhatsApp kami di 081338 masih bersama kami, dan tentu saja dalam talkshow kita kali ini bersama dengan Pengadilan Negeri Denpasar, dan topik kita yaitu transparansi di ujung jari, mengenal layanan pengaduan dan informasi pengadilan. Masih bersama dengan narasumber saya yang spesial untuk hari ini, Bapak Budi Putra Restoa SMK, Hakim sekaligus juga Humas Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, kita balik lagi nih untuk membahas topik kita kali ini ya, terkait dengan pengaduan dan juga informasi. Nah, kalau kita ngomongin soal pengaduan barangkali ini Bapak Hakim, Pak Astawa. Pak Astawa. Oke, terkait dengan hal ini mungkin bisa di-share juga. Kalau tadi sempat di PTSP kalau nggak salah ya di-share terkait dengan informasi juga pengaduan yang bisa diperoleh. Nah, kira-kira ada kanal lain lagi nggak yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan ini? Apakah ada kanal websitenya, email, atau mungkin ada aplikasi, atau mungkin apa yang bisa di-share? Baik. Untuk pengaduan tadi kan selain secara tertulis disampaikan dalam kotak aspirasi ataupun form yang di barcode gitu ya, yang ada di PTSP PN Denpasar, bisa juga ke WA. Dan WA pengaduan itu di 081 913 62 63 62. Jadi bisa lewat WA tersebut, nanti akan dijawab. Kemudian kalau ke website juga bisa ke www.pn-denpasar.go.id. Itu juga bisa lewat email ke
website kita. Kita juga punya ini ya, medsos kita ada, Instagram ada, Facebook ada, TikTok ada, itu juga bisa PN Pasar gitu ya, PN Pasar, nama akunnya. Di situ juga bisa ada informasi-informasi yang bisa diperoleh oleh warga kota, dan juga bisa interaktif di situ. Nah, itu juga bisa untuk dipakai sebagai saluran gitu. Oke, nah terkait dengan mungkin hal-hal yang sudah diterima oleh para pengambil ini, apakah langsung ditangani oleh pihak-pihak tertentu atau mungkin ada tahapan-tahapan khusus yang lagi kira-kira? Jadi gini, kenapa pengaduan itu wajib untuk seperti saya bilang tadi tertulis, jelas, lapornya, gitu ya? Karena itulah yang akan dilakukan penginputan data oleh bagian hukum akan data itu, sehingga itu bisa dilakukan tahapannya. Para pelapor itu nggak usah khawatir, mereka identitasnya akan dirahasiakan. Karena di dalam SK KMA tadi itu ada hak-hak pelapor itu yang satu mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, rahasia identitasnya dirahasiakan. Kemudian mereka itu, jadi setelah kita menerima ada pengaduan, itu pasti akan dilakukan telaah oleh pimpinan. Nanti akan dilihat alamatnya di mana, yang dilaporkan apa. Setelah diinput di data, nanti akan diminta klarifikasinya. Pelapor tentu akan ada buktinya apa, diminta untuk memperlihatkan buktinya. Kemudian mungkin nanti akan diberikan informasi mengenai tahapan laporan. Jadi nggak usah khawatir, laporan saya diproses seperti itu. Nah, hal seperti itu kan bisa ditanyakan. Dan kewajiban pengadilan juga untuk menyampaikan atau melaporkan tahapannya sampai di sini. Oh, kamu sudah melakukan klarifikasi atau kamu masih mengumpulkan data ini, karena dalam prosesnya itu mereka tidak akan dipertemukan, tapi satu persatu yang akan didatangi atau dimintakan keterangan tambahan, mulai dari pelapor, kemudian nanti terlapornya, dan itu berjenjang juga. Kalau memang cukup dilakukan oleh pengadilan negeri, ya nanti tim akan dibentuk, pengadilan negeri akan melakukan pemeriksaan. Tapi kalau itu harus dilakukan oleh pengadilan tinggi, tim yang turun adalah dari pengadilan tinggi. Jadi kita punya jenjang ya. Nanti pengadilan tinggi akan melakukan proses pemeriksaan itu, sama akan dipanggil si pelapor, akan dimintakan informasi-informasi yang dia punya dengan bukti-buktinya, dan itu dia dirahasiakan pasti identitasnya. Karena si terlapor sendiri tidak tahu kapan pelapor itu diperiksa, tapi prosesnya terlapor itu akan terakhir, karena pemeriksa pasti akan meminta dulu semua data informasi yang dimiliki oleh si pelapor untuk kemudian di cross check kepada pelapor. Karena pelapor punya hak juga untuk melakukan klarifikasi dan seperti itu. Dan informasi ini juga nyambung banget nih sama pertanyaan dari Pak Gus Armando di Pasar. Terima kasih sudah bergabung. Ya, pertanyaan gimana caranya untuk memastikan gitu ya, melacak barangkali, melacak file-file itu sudah sampai di mana? Apakah ada pihak-pihak atau mungkin sedang dilakukan tahapannya apa gitu ya? Nah, mungkin bisa dilacakkan untuk memastikan laporan yang kami buat itu benar-benar diproses, bukan hanya diterima tanpa tindakan. Itu pertanyaan dari Pak Gus. Mungkin bisa ditanggapi. Setiap laporan itu akan diproses, kemudian dilakukan penelaahan dan dilakukan tahapan klarifikasi. Pelapor akan diminta kembali informasi yang dia sampaikan dalam surat pengaduan itu, lalu bukti-bukti apa yang dia punya, sehingga ketika diklarifikasi atau dikonfirmasi kepada terlapor, pemeriksa ini sudah mempunyai data-data. Tahapan-tahapan itu tentu akan diinformasikan kepada pelapor, bisa melalui surat ya, ataupun
pelapor bisa menanyakan langsung kepada petugas informasi sampai di mana tahapan laporan saya, sampai di mana. Nanti kalau laporan itu pun selesai, itu ada pemberitahuan nanti sudah ditindaklanjuti, hasilnya begini. Kalau memang selesai sampai di situ dinyatakan selesai, ya itu diberitahukan. Tapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian sudah disampaikan kepada badan pengawasan mengenai hasilnya, menunggu hasil keputusan dari badan pengawasan misalnya. Karena tim itu kan melakukan pengumpulan data dan penilaian, tetapi hasil akhir keputusannya tentu akan diputuskan oleh Bawaslu. Dari itu akan diinformasikan. Nah, ini ada pertanyaan juga ya, mungkin masih satu nama juga ya, dari Mbak Susiani di seputaran CSETA. Baik, selamat pagi Bapak Hakim. Jadi terkait dengan tema kali ini saya sangat tertarik sekali. Apakah masyarakat bisa melihat status perkembangan pengaduan mereka secara online dan juga mendapatkan notifikasi? Nah, selama ini saya melakukan pengaduan lewat DPS Denpasar Kabupaten atau Pro Denpasar. Apakah bisa juga melakukan pengaduan ke Pengadilan Negeri Denpasar melalui aplikasi DPS atau Pro Denpasar? Kira-kira belum ya? Kayaknya kalau lewat aplikasi selain Siwas itu belum. Ya. Siwas sendiri kan pengembangan aplikasi dari Mahkamah Agung. Nah, di dalam aplikasi tentu akan ada sampai di mana tahapannya pasti ada. Tapi kalau lewat notifikasi ke pelapor saya belum tahu ya. Sepertinya sih tidak, karena kan dia lewat aplikasi, mengisi di aplikasi ya, tidak ada notifikasi. Tapi apakah dalam aplikasi itu akan meminta nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi sehingga memberi notifikasi, saya kurang tahu juga. Supaya saya nggak salah gitu. Jadi saya tidak tahu. Tetapi untuk laporannya sementara ini masih lewat aplikasi yang namanya Siwas tadi, SIAS, Siwas juga bisa gitu. Kemudian selain aplikasi Siwas itu, sementara ini Pengadilan Negeri Denpasar tidak punya aplikasi lain yang sifatnya dibuat sendiri di sana, tidak ada, kecuali yang tadi saya bilang kotak aspirasi atau kotak pengaduan itu, kemudian form melalui barcode yang bisa di-scan, tetapi yang maaf masih harus datang ke pengadilan di PT SPK atau lewat surat tadi, lewat pos dikirimkan ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan dituliskan form pengaduan di sampul depannya itu supaya bisa diatensi lebih fokus lah, diistimewakan dari soalnya soal pengaduan. Sebenarnya mungkin. Oke, baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Lumayan banyak sekali antusias masyarakat yang bertanya ya. Ini semakin melek nih kan Pengadilan Negeri Denpasar. Terima kasih Bapak Pandi juga di seputaran Cirikarir yang menanyakan gimana jika masyarakat nggak punya akses internet nih Pak, apakah masih bisa menyampaikan pengaduan secara langsung atau lewat telepon? Oke, silakan. Iya, kalau secara langsung pasti bisa. Silakan ke pengadilan menyampaikan pengaduannya seperti saya sampaikan tadi, lewat kotak aspirasi atau lapor tadi, kemudian telepon, ya. Telepon mungkin enggak ya, WA tadi, WA pengaduannya. Kalau pakai WA mungkin bisa ditulis ya. Jadi kalau telepon nanti udah jarang kayak ini sekarang telepon gitu ya, orang lebih banyak datang ke sana kemudian menyampaikan, jadi bisa ditulis ya. Kalau telepon mohon maaf sepertinya belum petugas, tapi boleh nanti jadi masukan untuk kami nanti untuk bisa mendiskusikan itu dengan pimpinan, apakah perlu ada operator yang menerima pengaduan lewat telepon terus khusus untuk hal itu gitu ya. Ya. Tapi sementara ini pakai WA 081 913 62 63 62. Terima kasih, semoga terjawab sudah Bapak Pandi di Cirikarir. Terima kasih.
kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Adiarta seputar Denpasar. Nah, seringkali masyarakat nggak tahu format dan juga bukti yang harus disertakan saat membuat laporan ya Pak. Apakah ada panduan resmi agar pengaduan tersebut nggak ditolak? Ya, silakan Bapak. Kalau format resmi tidak ada, tapi pada umumnya ketika seseorang ingin melaporkan adanya pengaduan seperti yang saya bilang tadi, ini jenisnya apa? Misalnya ini pelanggaran kode etik atau pelanggaran sikap dari hakim atau panitera pengganti atau jurusita di dalam melakukan pekerjaannya yang melanggar ketertiban atau hal-hal yang menyinggung perasaan. Sebutkan saja siapa yang diadukan, namanya siapa, jabatannya kalau tahu ya jabatannya apa gitu. Kalau mungkin tidak tahu, pada saat melakukan tugas apa, ketika kita bisa memperkirakan. Kemudian buktinya apa? Yang ada foto ya atau ada rekaman, misalnya petugas pengadilan yang datang ketika memanggil seseorang, kemudian dalam panggilan itu dia menyampaikan, Bu atau Bapak, kalau mau lancar sidangnya siapkan sejumlah uang dan segala. Misalnya dia itu rekam aja ya, atau sampaikan saja. Kalau ada saksi yang lain yang melihat itu ya silakan. Jadi hal-hal seperti itu kan sesuatu yang melanggar. Kita secara logika saja bisa menyadari bahwa sesuatu yang tidak baik. Dan kita juga welcome terhadap itu, kita bisa membina tugas. Kalau memang tidak bisa, ya menerima sanksi kan, sehingga pengadilan itu bisa bersih, berintegritas, dan masyarakat menjadi percaya dan tidak anti terhadap petugas atau orang pengadilan. Kayak gitu. Jadi format tidak ada yang khusus, tapi secara umum saja. Apa yang dilaporkan, siapa, apa yang dilakukan, buktinya apa? Mungkin ada foto, mungkin ada rekaman suara dan sebagainya yang nanti disiapkan ketika diminta oleh pemeriksa. Ada buktinya Pak, yang itu tentu akan lebih mendukung terhadap keberhasilan dari pengaduan itu untuk diperiksa. Kalau tidak, nanti kan tidak cukup bukti. Yang dilaporkan pun bisa ngeles gitu. Dia bisa nggak ada saya seperti itu dan sebagainya. Memang tricky juga, tidak mudah, tetapi bisa dilakukan kalau kita mencukupkan bukti untuk itu. Kemudian berarti simpel banget ya Pak, simpel tapi perlu kejelasan dan bertanggung jawab. Betul. Ya. Jangan hanya bisa melapor tapi nggak bisa bertanggung jawab. Iya betul. Iya. Jangan juga karena kita tidak suka pada seseorang kemudian kita melakukan laporan yang tidak tidak sebenarnya gitu ya, ngarang gitu ya. Itu nanti akan merugikan si pelapor sendiri. Betul banget. Nah, untuk melaporkan hal ini perlu KTP kah kira-kira nih bahas pasal? Oh iya betul, karena itu kan untuk memastikan apakah si pelapor ini di mana bisa dihubungi nanti. Atau nomor telepon di dalam laporan disertakan nomor telepon, fotokopi KTP. Ya, itu jauh lebih baik. Kalaupun tidak, ya setidaknya ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Baik. Nah, terkait dengan hal ini ada kekhawatiran juga dari masyarakat kalau misalnya melapor gitu ya. Nanti ini dijadiin bukti diadu kita sama yang kita laporin gitu ya. Karena ada pertanyaannya Mbak Agusti di Ubung, jika saya ingin melaporkan dengan pungutan liar misalnya itu gratifikasi di lingkungan pengadilan misalnya, apakah identitas saya sebagai pelapor ini akan dijaga kerahasiaannya atau seperti apa? Dan jaminannya bagaimana? Silakan. Jaminan kerahasiaan itu dijamin di dalam SK maupun oleh pimpinan Pengadilan Negeri Denpasar jika ada laporan-laporan dari masyarakat yang melaporkan oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, apakah talian
dan lain sebagainya itu. Karena begini, bersih-bersih itu tidak bisa dilakukan dari dalam saja. Mungkin di dalam kita melihat semua baik-baik, tetapi dari luar kalau ada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa bisa mempertanggungjawabkan ini ada permintaan, ini ada dokumen yang diperjualbelikan dan sebagainya, tentu pimpinan akan merespon itu untuk menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, dan pelapor akan dirahasiakan. Karena sebagai warga negara kita tidak boleh menghilangkan kewajiban kita untuk berbuat baik karena hal-hal yang demikian. Kita harus memperbaiki segala sesuatu untuk kesejahteraan kita bersama. Itu saya pikir seperti itu. Ya, jadi tenang Jangan saja khawatir. Ya. Pasti dirahasiakan. Baik, kemudian kita beralih lagi ke proyek kasih nih di Denpasar. Apakah masyarakat bisa mengajukan pengaduan terkait putusan hakim, Pak? Atau pengaduan hanya bisa untuk pelayanan administrasi dan juga teknis saja? Terima kasih. Iya, memang begini ya, harus ada dua hal yang dibedakan. Putusan hakim itu ketika dibacakan dan ada pihak yang keberatan atau tidak puas, itu bisa mengajukan namanya upaya hukum. Kalau putusan dari pengadilan negeri, maka upaya hukumnya ke pengadilan tinggi. Setelah dari pengadilan tinggi masih tidak puas, upaya hukumnya adalah kasasi. Itu jalurnya berbeda. Nah, kalau pengaduan tentang putusan dalam hal apa dulu, gitu ya? Bisa saja putusan itu mengenai pengaduan itu mengenai putusan, tapi mengenai hal apa? Kalau mengenai tidak puas dengan isi putusannya dan saya mau putusannya itu dilakukan upaya hukum, apakah nanti atas dasar upaya hukum itu lalu putusannya bisa berbalik menjadi memenangkan si yang keberatan ini misalnya, karena kalah ini misalnya, atau dalam perkara pidana hukumannya dihukum taruhlah misalnya 5 tahun dan dia merasa itu terlalu berat, saya ingin hukuman saya harusnya lebih ringan dari itu. Nah, dia melakukan upaya hukum banding atau kasasi tadi, bukan pengaduan terhadap Pak putusannya kok begini. Tapi kalau dalam putusan itu hakim dinilai atau ada melakukan hal-hal yang melanggar sehingga putusannya itu hasilnya seperti itu karena ada faktor X misalnya, dan dia bisa membuktikan ada faktor itu, silakan. Salurannya sama, pengaduan lewat Simaska atau langsung dan sebagainya. Bisa dibedakan itu ya. Jadi antara keberatan terhadap amar putusan atau hasil putusan hakim itu upaya hukum. Tapi kalau ada pengaduan tentang wah hakim ini waktu putus ini pasti ada sesuatunya, saya bisa buktikan dia terima suap dan sebagainya, itu bisa membuktikan, silakan di pengadilan. Nanti tim lah yang akan menelaah itu dan akan melakukan verifikasi. Baik, wah luar biasa. Terima kasih Pak Rino yang sudah gabungan, dan mungkin ini karena sudah mulai mepet di jam 10 bisa diberikan closing statement barangkali Bapak Hakim Pak Selamat. Baik. Pengadilan Negeri Denpasar itu tidak anti kritik. Kami sangat terbuka dengan masukan. Jadi masyarakat warga kota ya, jangan khawatir. Kalau menemukan hal-hal yang tidak baik, gitu ya, silakan melakukan pengadilan, tapi dengan cara yang bertanggung jawab. Salurannya bisa lewat kotak aspirasi, bisa melalui surat yang disampaikan dikirimkan ke pengadilan atau melalui aplikasi Siwas tadi. Tapi tentu yang dilaporkan itu atau yang diajukan itu harus bisa membuktikan dan informasinya jelas. Begitu. Informasi juga tentang penanganan perkara atau pendaftaran gugatan dan sebagainya bisa didapatkan di PTSP Pengadilan Negeri Denpasar, atau kita juga ada kerjasama di mall pelayanan publik ya,
Kota Denpasar, Ada Badung. Badung. Iya, jadi di situ juga ada petugas kita, ada stand kita yang bertugas di sana juga bisa untuk menanyakan informasi mengenai pelayanan di pengadilan negeri Denpasar. Baik, terima kasih Bapak Staff Sama-sama, terima kasih. sudah hadir dan juga memberikan bagaimana transparansi dan kemudian mengenal layanan pengadilan dan juga informasi pengadilan. Tentu saja oleh kata ya sangat banyak sekali insight yang kita peroleh hari ini dan semoga bisa membuka kesadaran kita bareng-bareng ya, kalau tidak takut lagi, bukan Ya. takut ribut lagi, Ya. tidak takut ini itu lagi karena zaman sekarang itu demi kebaikan kinerja dan juga mendapatkan layanan yang terbaik dalam kita di pasar. Baik, wali kota sampai di sini bersama kita di dalam acara Harus Budaya spesial di Women's Podcast Talk Show bersama dengan Pengadilan Negeri Denpasar bersama dengan Bapak Astawa, Hakim sekaligus Humas PN Denpasar. Semoga bisa dapat mungkin bincang-bincang di lain kesempatan. Terima kasih. Iya, saya Ratna mohon undur diri. Om Santi. Salam.